Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pimpinan negara sahabat China seperti Rusia dan Korea Utara hadir dalam peringatan 80 tahun kemenangan China dalam perang melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Antifasis di Beijing, China. Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping untuk hadir dalam parade militer 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di ibu kota Tiongkok. Selain parade militer, Presiden Prabowo juga direncanakan menggelar pertemuan dengan Presiden Xi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Tiananmen Square sekitar pukul 8.30 waktu setempat dan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Presiden Prabowo juga berfoto bersama para pemimpin dunia, mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, dan pemimpin negara lain yang diundang pemerintah Tiongkok. Selain menghadiri parade militer, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan strategis Indonesia-Tiongkok yang terjalin sejak lama. Seperti diketahui, tahun ini kedua negara merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Presiden Xi Jinping juga mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam agenda parade militer. Putin, Kim, dan Presiden Prabowo berada di sisi Xi, duduk berdampingan untuk menyaksikan parade tersebut. Pemirsa, parade tersebut sekaligus menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, yang mana China memamerkan rudal, jet tempur modern, dan kekuatan militer lainnya seiring Tiongkok yang berupaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di panggung global. Beberapa perangkat keras militer tersebut dipamerkan kepada publik untuk pertama kalinya. Di dalam negeri, peringatan ini merupakan cara untuk menunjukkan seberapa jauh Tiongkok telah berkembang. Tiongkok adalah front utama dalam perang, sebuah fakta yang sering terabaikan dalam narasi yang lebih fokus pada pertempuran di Eropa dan pertempuran di Laut Amerika Serikat di Pasifik. Invasi Jepang sebelum perang dan konflik itu sendiri telah membunuh jutaan rakyat Tiongkok. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping untuk hadir dalam parade militer 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua yang digelar di ibu kota Tiongkok. Selain parade militer, Presiden Prabowo juga direncanakan menggelar pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dan untuk mengetahuinya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV langsung dari Beijing, ada Anwar Fuadi. Adi, apa pertimbangan Presiden tetap memenuhi undangan Presiden Tiongkok pada hari ini dan apa saja runtutan agenda pada hari ini? Ya, Jessica, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ada beberapa pertimbangan Presiden Prabowo Subianto akhirnya hadir pada hari ini. Yang pertama adalah melihat eskalasi di tanah air, karena memang salah satu alasan Presiden sempat menunda kunjungannya ke Tiongkok adalah salah satunya karena memang eskalasi di tanah air. Namun Presiden menilai ini eskalasi di tanah air ini sudah kembali normal begitu ya, seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ada permintaan khusus dari pemerintah Tiongkok agar Presiden Prabowo bisa menyempatkan hadir setidaknya pada hari ini begitu dalam parade militer yang digelar di Tiananmen Square, tempat saya melaporkan saat ini. Dan yang ketiga tentu ini adalah untuk memelihara hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok. Tadi kita melihat kemeriahan, kita sudah saksikan bagaimana antusiasme masyarakat, lalu kemudian bagaimana kemeriahan dari parade militer dalam rangka memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua atau kemenangan Tiongkok melawan agresi Jepang dan perang anti-fasis begitu ya. Tadi ada banyak sekali alutsista yang dipamerkan di hadapan pemimpin-pemimpin dunia yang diundang oleh Presiden Xi Jinping. Tadi diantaranya bisa kami highlight ada senjata hipersonik, perlengkapan hipersonik canggih, sistem pertahanan anti rudal udara, lalu rudal anti kapal, drone bawah laut, tank-tank, dan juga peralatan intelijen canggih. Ini peralatan-peralatan ini kebanyakan memang baru diperkenalkan ke hadapan publik dan ini adalah 100% buatan Tiongkok. Tentunya ini merupakan bentuk tidak hanya seremonial saja, tetapi ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menunjukkan perannya di tatanan internasional di tengah ketidakpastian global. Apalagi kalau kita lihat tadi komposisi pemimpin-pemimpin negara yang hadir yang mendampingi Presiden Xi Jinping ini adalah dari negara-negara yang banyak mendapatkan sanksi dari blok barat. Misalnya ada Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu kemudian Presiden Korea Utara atau pemimpin korut
Kim Jong Un, lalu kemudian ada pemimpin Iran dan banyak lagi negara-negara yang kalau kita lihat hampir tidak ada negara barat yang diundang dalam acara pada hari ini. Namun bagi Indonesia memang diundang khusus oleh Presiden Xi Jinping. Bagi Indonesia ini bukan soal kita dekat ke blok mana atau kedekatan Indonesia ke blok mana. Tetapi Indonesia prinsipnya sejak awal adalah berteman dengan siapapun, menjalin kerjasama dengan banyak negara. Karena seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Itulah kemudian yang ditafsirkan dengan pergaulan internasional Indonesia di banyak negara, banyak juga organisasi-organisasi internasional yang di Indonesia bergabung di sana, seperti misalnya BRICS yang juga ada Tiongkok di sana dan juga Rusia di sana. Platform-platform inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk kemudian memperluas jejaring agar dampaknya ini adalah perekonomian nasional bisa tumbuh dan berkembang. Kerjasama dengan negara-negara tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Khusus untuk Tiongkok sendiri, Indonesia memiliki hubungan yang strategis dengan Tiongkok. Tahun ini merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Sudah banyak kerjasama yang disepakati oleh kedua negara dan sudah banyak kerjasama yang dijalankan oleh kedua negara, begitu ya, kerjasama baru misalnya pada saat Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei lalu, ada banyak MOU yang ditandatangani di sana. Lalu kemudian juga ini tentu bukan kali pertama Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Beijing. Sebelumnya pada saat setelah ia dilantik, Presiden langsung mengunjungi Beijing untuk bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang ataupun juga dengan Presiden Xi Jinping dan juga menyepakati kerjasama bagaimana kemudian agar hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok ini bisa semakin erat. Dari segi perdagangan sendiri kita lihat setiap tahunnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk perdagangan kedua negara ini mencapai 130 miliar US dollar. Tentu ini adalah nilai yang cukup besar yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto punya banyak program-program prioritas di Indonesia, apalagi pertumbuhan ekonomi targetnya 8%. Tentu kerjasama dengan sejumlah negara termasuk Tiongkok yang memiliki peran yang besar juga dalam tatanan dunia ini sangat penting. Selain itu juga untuk bagaimana Indonesia juga bisa mengimbangi kekuatan dari Global South, begitu ya, Indonesia bergabung di sana agar kemudian ada tatanan yang setara begitu di dunia, tidak hanya dikuasai oleh blok barat saja. Itu adalah beberapa hal penting begitu yang menjadi alasan kenapa Presiden Prabowo Subianto memilih untuk hadir pada hari ini. Nanti juga akan ada pertemuan, rencananya seperti informasi yang kami terima akan ada pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Kita akan lihat nanti apa yang akan dibahas, apakah ada kesepakatan baru di sana, apa yang kemudian dibicarakan oleh kedua pemimpin negara ini nanti kita akan nantikan bersama. Dan yang pasti Presiden Prabowo Subianto pada hari ini akan langsung bertolak ke tanah air untuk menjalankan tugas-tugas di tanah air. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Beijing, China. Kembali ke studio. Terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda langsung dari Beijing, Tiongkok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.